Assalamualaikum Ibu. Eh, Kenalin, saya Mustika, saya mahasiswi dari Stikesmi. Di sini saya mau memberikan penyuluhan mengenai bencana tanah longsor. Medianya ada leaflet, lembar balik, sama poster. Nah, sekarang kita langsung melakukan penyuluhannya. Waktunya sekitar 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Kita mulai, Bu. Di sini ada definisi tanah longsor, yaitu perpindahan material pembentukan lereng berupa bebatuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Selanjutnya, penyebab tanah longsor terjadi. Ada getaran yang disebabkan oleh petir, mesin, lalu lintas, atau penggunaan bahan peledak. Yang kedua, erosi akibat gelombang laut atau aliran sungai. Yang ketiga, akibat timbunan yang berlebihan seperti sampah. Yang keempat, lemahnya tangkapan air, lereng bebatuan, dan tanah akibat hujan lebat. Yang kelima, waspada ketika hujan terus-menerus di malam hari. Yang keenam, amati perubahan ketinggian air, perubahan warna air, sungai, dan benda-benda yang hanyut. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika bencana tanah longsor terjadi? Yang pertama, sebelum longsor terjadi, yaitu waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Yang kedua, persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji dan minuman, lalu lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai secukupnya, obat-obatan khusus sesuai pemakai. Dan yang ketiga, simak informasi dari radio mengenai informasi hujan dan kemungkinan tanah longsor. Yang keempat, apabila pihak berwenang menginstruksikan untuk mengevakuasi, segera lakukan hal tersebut. Lalu di sini ada saat longsor terjadi. Yang harus dilakukan yaitu apabila ibu di dalam rumah dan terdengar suara gemuruh, seperti segera keluar dari tempat dan cari lapangan dan tempat tanpa penghalang. Yang kedua, apabila Anda di luar, cari tempat yang lapang dan perhatikan sisi tebing atau tanah yang mengalami longsor. Nah, jika sesudah longsor terjadi, yang pertama, jangan segera kembali ke rumah ibu. Perhatikan apakah longsor susulan masih akan terjadi. Yang kedua, apabila ibu diminta untuk membantu proses evakuasi, gunakan sepatu khusus dan peralatan yang menjamin keselamatan ibu. Yang ketiga, perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh bagi langkah ibu. Yang keempat, apabila harus menghadapi reruntuhan bangunan untuk menyelamatkan korban, pastikan tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk atau menunggu pihak berwenang untuk melakukan evakuasi korban. Yang pertama, banyak korban meninggal dunia terjadi jika longsor terjadi pada saat orang tertidur. Waspadalah jika terjadi hujan yang lebat dan terus-menerus. Yang kedua, jika berada di daerah yang rentan, pertimbangkan untuk pergi ke tempat yang aman. Terus yang ketiga, jika berada di dekat aliran sungai, waspadai ketinggian air dan perubahan warna airnya. Terus yang keempat, carilah informasi melalui radio atau hubungi pemerintahan setempat, BMKG atau lembaga yang lainnya. Di sini ada daerah-daerah yang rawan longsor. Yang daerah-daerah yang rawan longsor yaitu dataran di bawah lereng yang curam, dasar saluran pembuangan atau drainase, dan lereng bukit yang digunakan sebagai sistem pembuangan. Lalu di sini ada daerah-daerah yang aman dari longsor, yaitu dataran yang sejak dulu tetap, tidak pernah berubah-ubah, dataran yang landai, jauh dari perubahan. Amati dan periksa lingkungan sekitar kita yang berpotensi rawan bencana tanah longsor. Nah, di sini saya sudah selesai memberikan penyuluhan. Bagaimana perasaan Ibu? Kumaha perasaan Mama? Jadi lebih tahu bareng gitu. Jadi lebih paham, lebih Kalau tahu. berikan di nah, di sini saya sudah selesai memberikan penyuluhan. Bagaimana perasaan Ibu? Jadi saya lebih tahu, lebih paham lagi tentang tanah longsor dan bencana alam. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, udah jelas semua. Kalau begitu saya yang tanya ya Bu ya. Boleh. Coba Ibu sebutkan penyebab yang terjadi jika tanah longsor terjadi. Penyebab tanah longsor, getaran yang disebabkan petir, mesin, lalu lintas, atau penggunaan bahan peledak. Kedua, erosi akibat gelombang laut dan aliran sungai. Ketiga, akibat timbunan yang berlebihan seperti sampah. Keempat, lemahnya tangkapan air, lereng bebatuan, dan tanah akibat hujan lebat. Kelima, harus waspada ketika hujan terus-menerus di malam hari. Keenamnya, amati perubahan ketinggian air, perubahan warna air, sungai, dan benda-benda yang hanyut.
Nah, bagus Ibu, berarti Ibu sudah paham ya Bu ya. Semoga penyuluhan ini bisa bermanfaat bagi Ibu dan keluarga Ibu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.